لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini bisa ketemu kembali dalam kajian rutin hari Rabu. Mudah-mudahan halangan yang senantiasa menghalangi kita akan segera hilang, yaitu COVID-19. Ini harapan kita, sehingga kegiatan-kegiatan kita yang ada di masjid ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Para hadirin, sesuai dengan permintaan dari panitia, mulai kajian malam ini saya diminta untuk menyampaikan tema besarnya, yaitu sejarah kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kata panitia kalau di bahasa Arab kan katanya bunyinya hayatus sahabah. Jadi kehidupan para sahabat Nabi. Jadi kisah dari kehidupan para sahabat Nabi. Nah, mengapa sih kita kok mengkaji kisah? Mengkaji sejarah, itu untuk apa? Hal-hal yang sudah berlalu, kok kita masih mengkajinya? Ini apa perlu? Apa tidak? Tapi Allah menyatakan di dalam surat Yusuf ayat 111 itu yang sudah ditulis di sana. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Jadi sungguh ada di dalam kisah mereka, ya, kisahnya para nabi, kisahnya orang-orang yang jelek seperti Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Ya. Termasuk juga kisahnya para sahabat Nabi. Juga ada yang masuk di dalam Al-Quran ini. Maka di situ oleh Allah ditegaskan sebagai ibratul liulil albab. Yang jelek-jelek itu sebagai pelajaran bagi kita. Ya, yang jelek-jelek. Seperti kisahnya Raja Fir'aun, kisahnya Qarun, yang hartanya ambles atau amblas dalam bumi. Ceritanya Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah ya, ke dalam laut. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang tidak menyenangkan. Kisah-kisah yang bersifat maksiat pada Allah. Artinya
tidak taat pada Allah. Jadi maksiat itu kan sebalik dari taat. Kalau tidak taat berarti ya maksiat itu. Maksiat itu kan pembangkangan. Bangkang atas perintah Allah itu maksiat namanya. Atau melanggar larangan Allah itu pun juga namanya maksiat. Karena tidak taat pada Allah. Cerita orang-orang yang maksiat itu sebagai ibrah bagi kita. Sebagai pelajaran bagi kita. Ya. Karena cerita-cerita yang ada dalam Quran itu maka hadis yuftaro. Cerita yang tidak dibuat-buat, artinya cerita yang sesungguhnya terjadi. Hadis yuftaro, kejadian yang tidak dibuat-buat. Jadi betul-betul menerangkan kejadian masa lalu yang betul-betul terjadi. Lakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Jadi membenarkan cerita yang dalam Quran itu membenarkan apa yang telah ditulis di dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Yang ada di depannya dulu. Baina yadayhi itu. Menjelaskan sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi yang baik-baik itu bagai mauidhah atau contoh tauladan, peringatan bagi kita, tirulah itu. Kisah yang baik-baik itu tirulah. Para hadirin, jamaah rahimakumullah, mungkin untuk malam ini kita belum menyampaikan tentang pribadi-pribadi para sahabat. Kalau tadi disampaikan bahwa kajian malam hari ini akan membahas tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi insya Allah untuk malam hari ini belum nyampe. Kan harus kita beri pengantar dulu. Jadi pengantarnya dulu saja. Sebagai mukaddimah. Insya Allah pertemuan yang akan datang, kalau pengantarnya ini sudah selesai, maka akan kita bahas dari mulai Khulafaur Rasyidin ya, dan seterusnya nanti. Karena banyak sahabat-sahabat yang patut kita tiru dan kita teladani itu. Banyak sekali. Ini. Jadi di sini saya beri satu pertanyaan, mengapa kita mengkaji kisah atau sejarah? Nah, ini jawabannya di dalam surat Yusuf yang terakhir yaitu ayat 111 itu. Itu jawabannya. Ya. Jadi penting dengan kita mempelajari atau membaca kisah-kisah yang jelek, nah itu kita dapat satu pelajaran. Ojo sampai aku ngelakoni ngono, kan gitu. Tapi yang kisah-kisah yang bersifat kebaikan, atau kisahnya orang-orang yang baik, maka minimal gak iso 100% ya, 20%, 50%, bisalah meniru orang-orang yang baik itu, kan gitu. Makanya oleh Allah ditegaskan dalam surat Yusuf itu. Mengapa kok di sini kajiannya memilih kisah sejarah atau ya kisahnya para sahabat? Ya. Karena Nabi telah pernah bersabda, menyampaikan, kata beliau, khairun nas qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Ini. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Atau di hadis lain ada khairul qurun qarni. Ya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku.
Artinya generasi para sahabat. Karena apa? Karena para sahabat ini mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah. Ada sesuatu yang kurang dimengerti, bisa tanya langsung pada Rasulullah. Ada perbedaan pendapat antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, juga bisa ditengah-tengahi oleh Rasulullah. Ya, lain dengan kita sekarang kadang-kadang beda itu, wah gak mari-mari. Cari kono ini, cari kono-kono, cari kono-kono. Tapi pada zaman Nabi kan enggak. Kalau berbeda ya tanyalah pada Nabi, selesai. Ya, ini makanya kata Rasulullah, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Ya memang sebelumnya juga banyak generasi-generasi yang baik pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ini banyak. Nah, jadi begitu karena masih sangat dekat dengan Nabi. Ibarat sumber air gitu masih jernih. Baru muncul dari sumbernya. Nah, sudah mengalir jauh ke sana. Kadang-kadang sudah kecampuran sedikit, kotoran sedikit, lumpur dan lain sebagainya. Akhirnya sudah agak keruh. Ini kan gambarannya begitu. Kalau kita ibaratkan itu, lampu senter itu, kan yang dekat sini kan sangat terang sekali cahayanya. Tapi kalau sudah yang di sana, sudah mulai agak redup. Ini gambarnya. Makanya pantas kalau dikatakan khairun nas atau khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi sahabat. Oleh karena itulah maka kita akan mempelajari kisah atau sejarah para sahabat ini. Ya. Orang-orang yang kata Rasulullah termasuk orang-orang yang baik. Yang baik-baik gitu. Baru summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Berikutnya generasi tabi'in. Berikutnya lagi generasi tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya sampai generasi kita. Kita ini disebut generasi apa? Saking panjangnya sampai bisa ngarani. Kalau tabi'in terus gimana ya? Apa ada itu? Ini. Makanya wajar, karena sudah jauh dari Rasulullah, kadang-kadang itu ya tidak sebaik pada saat para sahabat. Makanya tirulah itu. Pelajari kisah-kisah para sahabat itu. Sehingga kamu bisa menteladani. Baik di dalam masalah keluarganya, di dalam masalah agamanya, dalam masalah perjuangannya bagaimana. Ini kita patut untuk nurut ke sana. Karena itu Abdullah atau Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu ini pernah mengatakan begini ya, dalam satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya itu. Apa kata beliau? Kata Ibnu Mas'ud, Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sungguhnya Allah itu melihat hati dari para hambanya. Hati para hambanya dilihat oleh Allah. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Maka ditemukan bahwa hati
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebaik-baik hatinya hamba. Jadi paling baik. Ini kata Ibnu Mas'ud. Fastafahu li nafsihi. Ya. Fatta'asahu birisalati. Maka Rasulullah atau Muhammad itu dipilih oleh Allah. Ya. Kemudian diutus untuk menyampaikan risalahnya. Jadi karena baik, hatinya yang paling baik. Bagaimana tidak baik, kan pernah dioperasi hatinya itu. Sebelum Isra dan Mi'raj dulu dalam kisah sejarah Rasulullah kan begitu. Datangi malaikat, dioperasi hatinya. Dikeluarkan yang jelek-jelek gitu. Akhirnya tinggal yang baik-baik. Maka oleh Allah ditemukan bahwa waduh yang paling baik itu hati Muhammad. Maka diutus. Dipilih oleh Allah, diutus untuk menyampaikan risalahnya. Risalah. Terutama risalah Islam yang sekarang kita anut. Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad, dan kemudian dilihat lagi. Ya. Hatinya para hamba. Yang nomor 2 setelah Muhammad siapa? Kira-kira itu. Fawajada quluba ashabihi. Maka ditemukan bahwa yang baik-baik itu adalah hatinya para sahabat. Nanti di sana kan sahabat itu termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya itu. Quluba ashabihi. Khaira qulubil ibad. Sebaik-baik hati dari hamba itu. Kemudian selanjutnya faja'alahum uzara'a nabiyhi. Kemudian karena para sahabat itu hatinya baik, oleh Allah dijadikan wuzara. Karena wazir itu kan menteri ya. Istilahnya ya pembantu-pembantunya Rasulullah. Para menterinya Rasulullah. Untuk apa? Yuqatiluna ala dinih. Membantu Rasulullah di dalam berperang. Di jalan Allah. Coba. Taatnya luar biasa. Para sahabat itu pada Rasulullah. Ini. Famara al-muslimuna hasanan fawa indallahi hasanun. Apa yang diketahui oleh orang-orang Islam. Bahwa sahabat itu baik. Itu di sisi Allah juga baik. Ini. Wa mara'auhu syai'an fawa indallahi sayyi'an fawa indallahi sayyi'un. Jadi kalau yang diketahui itu jelek, maka di sisi Allah juga jelek. Ya, bisa kita baca di dalam terjemahnya ini. Ya, ini. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, atau para sahabat, ya, pasti baik di sisi Allah. Kalau sahabat mengatakan, oh ini baik, di sisi Allah baik. Dalam pandangan Allah juga. Kalau sahabat mengatakan, oh ini jelek ini. Maka di sisi Allah, dalam pandangan Allah juga jelek. Nah, sampai begitu. Kata Ibnu Mas'ud. Makanya pantaslah kalau mereka para sahabat itu dipilih sebagai wuzara. Atau para pembantu, para pembantu Nabi. Maksudnya menteri-menterinya Nabi, katakanlah begitu. Untuk membantu menyiarkan risalah itu. Membantu menegakkan agama. Bahkan sampai bi amwalihim wa anfusihim.
dengan harta dan jiwanya. Makanya para sahabat itu yang kaya-kaya itu ya, bukan hanya hartanya saja yang dicurahkan untuk perjuangan. Tidak seperti misalnya kita gitu punya uang banyak, wes aku membantu ke sekian miliar, tapi aku gak melok, gak usah terjun ke lapangan. Tidak begitu para sahabat. Abu Bakar sumbangannya banyak, Umar sumbangannya banyak, Abdurrahman bin Auf sumbangannya luar biasa. Tapi semuanya itu, ya Utsman juga, semuanya itu masih ikut terjun ke lapangan. Jadi mungkin dia sangat memahami wajah itu fisabilillah bi amwalikum wa amfusikum. Kira-kira itu sangat paham mereka. Nah, ini. Lain dengan kita mungkin duit iki wis tak bandani kabeh gak usah melok nang lapangan nanti malah mati dhisik aku kan. Takut ada. Tapi para sahabat tidak begitu. Ini. Selanjutnya mengapa lebih dulu memilih kisah atau sejarah Khulafaur Rasyidin? Kalau tadi sahabat secara umum. Di sini mengapa kita dalam kajian ini memilih lebih dulu kisahnya Khulafaur Rasyidin? Jadi samping permintaan panitia Pak, tapi memang ya begitulah. Dari yang umum dulu, nanti kita mengerucut pada Khulafaur Rasyidin dan berikutnya nanti akan kita kaji pribadi-pribadi masing-masing. Ini. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ini jawabannya ya. Qala al-Irbad radhiyallahu anhu, berkata sahabat Irbad radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasulullah salat bersama kami. Jadi artinya Irbad ini suatu saat mengikuti jamaah salatnya Rasulullah. Dzata yaumin. Summa aqbala alaina. Kemudian Nabi menghadap pada kami. Salat menghadap sini. Ya. Apalagi biasanya kalau mau mengumandau apa gitu, Nabi menghadapnya gini. Ya, kadang-kadang menghadapnya hanya ke utara saja. Ya, ke kanan maksudnya, bukan ke utara. Ya. Makanya sering para sahabat itu memilih baris itu di sebelah kanan. Karena apa? Karena Nabi sering nolehnya ke kanan. Tapi kadang-kadang menghadap begini. Ya. Sehingga dalam kitab-kitab ya, fikih itu katanya, wah milih ya baris yang kanan. Nabi sering noleh ke kanan. Jarang noleh ke kiri. Setelah sholat maksudnya itu. Setelah salam itu. Waalaikumsalam. Nabi noleh seringnya ke kanan. Ini. Makanya akeh sing milih sebelah kanan. Inilah. Jadi kata Irbad, summa aqbala alaina. Kemudian Nabi menghadap ke kami. Karena akan memberikan suatu mauidhah yang penting, atau sabda yang penting, maka Nabi menghadap. Fama'adzana mau'idhatan balighatan. Lalu Nabi memberikan satu mau'idhah atau pesan yang sangat berat. Sangat mau'idhatan seolah-olah mau'idhatan yang koyok-koyok itu wasiat terakhir gitu. Ini. Kalau di sini diterjemahkan
dengan nasihat yang menjadikan air mata berlinang. Coba. Saking pentingnya Rasulullah ngei nasihat itu sampai podo nangis. Tapi di sini kalau Pak Yai Saifuddin ngei ceramah akeh sing brebes mili kan gitu loh. Saking pinter ngolahan. Lain dengan saya ini cos-cos kita aja. Masya Allah. Nabi pun begitu setelah memberi mau'idhah atau peringatan atau katakan wasiat itu mereka banyak berlinang air mata. Darafat minhal uyun. Nah ini. Wawajilat minhal qulub. Ya. Hati menjadi takut gitu. Saking jerone lenge wasiat ini. Jerone. Faqala qail, ada seorang yang berkata begini, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhatu muwaddi'in. Nah, seorang orang ini mau'idhah yang terakhir gitu loh. Ya. Seolah-olah akan berpisah. Kesannya para sahabat itu begitu. Oh no ya, wasiatin Nabi. Ojo-ojo engko delongkas Nabi itu berpisah dengan kita. Ini. Ada kan para sahabat nek dikai wasiat, dikai mau'idhah be Rasulullah mesti merhatekno. Benar-benar memperhatikan. Ya, seperti kita ini. Anak kajian ngono ya wis menteleng gitu. Sampai tidak bisa guyu kadang-kadang. Ya Allah. Ini. Faqala. Mana teh? Ya Rasulullah ka'anna hadhi mau'izatu muwaddi'in. Famadha ta'hadu ilaina. Apa ya Rasul yang akan kau berikan wasiat pada kami? Yang akan kau ingatkan pada kami misalnya. Yang pertama Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallah. Aku berwasiat padamu satu, taqwallah. Jangan sampai ditinggalkan taqwallah. Taqwallah. Taqwallah itu luas sekali, Pak, pengertiannya. Tapi sahabat Umar mendefinisikan taqwallah itu adalah kehati-hatian. Di dalam hidup ini harus hati-hati. Sehingga digambarkan seorang yang melewati suatu tempat yang banyak duri-durinya. Itu takwa. Menurut sahabat Umar. Apa kita sudah bisa melakukan yang seperti itu? Takwa Allah. Hati-hati dalam segala hal. Hati-hati jangan sampai duri tadi terinjak oleh kita. Itu gambarannya orang takwa. Salah satu di antaranya. Yang sering kita dengarkan lakoni perintah Allah, ninggal larangannya Allah. Itu sama aja. Hati-hati jangan sampai ninggal perintah Allah, jangan sampai melakukan larangan Allah. Itu namanya hati-hati. Inilah. Usikum bittaqwallah. Wasam'ah wa ta'ah. Dan dengarkan, taati. Sam'ah wa ta'ah. Wa in abdan haba syiyah. Sekalipun yang memimpin kamu nanti, setelah sepeninggalku, kamu dipimpin oleh hamba. Habasyiyah. Ya, hamba habsi. Coba ini contoh yang ya tidak terlalu punya kedudukan gitu. Dipimpin oleh siapa saja kata Rasulullah. Jangan sampai kamu tidak mendengar dan tidak mentaati. Waktu itu kan sama-sama orang yang takwa itu. Pemimpin-pemimpinnya nanti mesti akan dipilih dari orang-orang yang bertakwa.
sekalipun abdan habasyian, hamba yang dari Habsi. Ya. Hamba yang dari ini. Fa innahu may ya'shu minkum ba'di fa sayarah tilafan katsira. Coba ini pesan Nabi. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kamu sesudah aku, maka akan melihat ikhtilafan katsira. Ikhtilaf yang banyak. Perbedaan-perbedaan pendapat yang banyak sekali. Ya tentunya di berbagai bidang, terutama di bidang agama yang kita jalankan ini. Yang ini beda, yang itu beda, yang sana beda sedikit. Bahkan yang di hadis lain itu kan sampai untuk umat Muhammad berapa Pak? 73 golongan kan itu. Sinta ini ya 12. Coba. Ini bayangkan. Kan bingung kita ya. Sing endi sing delok iki kan gitu. Inilah. Ya. Bingung. Nah. Jadi fa innahu may ya'shu minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka inti dari apa yang kita bahas di sini, mengapa kita memilih kisah atau sejarah Khulafaur Rasyidin? Nah, di sini intinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mahdiyyin. Kalau sudah terjadi sana beda, sana beda, sana beda. Sana pendapatnya gitu, sana pendapatnya gini. Bahkan tidak hanya masalah fikih saja. Bukan masalah ibadah saja maksudnya. Bahkan kadang-kadang sampai masalah-masalah politik pun juga berbeda-beda. Ini coba. Maka oleh Allah, oleh Rasulullah dipesankan fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Ini pesan Rasulullah. Jadi berarti di situ Khulafaur Rasyidin itu ya, orang-orang baik, orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Maka Rasulullah berpesan fa'alaikum bisunnati. Pegangi sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Ya. Cuma di sini setelah saya baca ada yang tidak sependapat Pak. Ya. Yang disebut syari' itu hanya Allah dan Rasulullah. Kok masih Rasul memberi kesempatan kepada para Khulafaur Rasyidin sebagai syari', katanya begitu. Yang tidak sependapat. Berarti itu bertentangan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Dan telah aku sempurnakan pula nikmatku padamu. Dan aku telah ridho Islam menjadi agamamu. Nah kok Nabi masih memberi kesempatan untuk mengikuti sunnah para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Ini akan berarti bertentangan dengan ayat itu. Ini kata yang tidak sependapat. Dan dia mengatakan juga bahwa Khulafaur Rasyidin itu tidak disebut siapa sih Khulafaur Rasyidin itu. Nabi tidak pernah menyebut Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sehingga mereka tidak setuju.
untuk mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Tapi bagi kita, sepanjang kita mengkaji sejarah Islam itu, yang dikatakan Khulafaur Rasyidin itu ya ini Pak ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan ternyata antara lain sunnahnya siapa? Umar itu juga kita ikuti apa antara lain? Kalau Nabi, ya, kalau Ramadan itu kan tidak pernah terawih itu jamaah terus tiap malam itu. Antara lain contoh aja itu. Ya. Kan tidak pernah Nabi, paling keluar 2 kali lalu sudah tidak keluar lagi. Tapi mengapa Umar kok menggerakkan? Lalu kita kan juga mengikuti, kan? Ya, ini berarti kita mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ya, contoh yang lain juga ada. Ini. Inilah. Jadi terserah mungkin ada bapak atau ibu yang pendapatnya sesuai dengan yang tidak sependapat tadi. Ini monggo, begitu loh. Tapi bagi kita insya Allah kita setuju dengan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ini bukan apa itu dikatakan bukan membuat syariat, padahal syariat itu sudah paten. Gitu loh. Ini hanya mengatur saja. Gitu. Syariat itu kan yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul itu syariat. Ya. Pengembangannya nanti lewat fikih. Ya, lewat fikih itu. Ya. Pengambilan hukumnya itu biasanya diambil melalui kajian fikihnya. Sehingga memunculkan satu hukum yang disebut hukum Islam. Dan ada yang mengidentikan hukum Islam ya sama dengan fikih Islam itu. Dengan dikaji melalui fikih lalu muncul ada hukum wajib, ya, ada hukum sunat, ada haram, ada makruh, ya, ada mubah yang disebut dengan hukum taklif itu. Ada hukum wad'i. Sudah. Masya Allah, ini belum sampaian Pak ya. Nanti kita sambung lagi, tidak apa-apa lama. Ya, saya kira cukup di sini dulu. Insya Allah nanti kita teruskan pada kajian berikutnya. Dan kurang lebihnya mohon maaf dan barangkali ada yang, oh kok tidak cocok itu misalnya, monggo. Nanti, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.